Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat kekayaan yang sebenarnya, kekayaan itu kekayaan hati. Kefakiran yang sebenarnya, kefakiran hati. Di sini saya nggak bawakan hadisnya. Nabi pernah tanya kepada seorang sahabat, tahu nggak kamu yang dikatakan kaya? Yang kaya itu banyak harta ya Rasulullah. Kata Nabi, al-ghina ghinan nafas, wal faqr faqrul qalb, kata Rasulullah. Itu riwayat Ibnu Hibban. Hadisnya hasan. Kata Nabi, kekayaan hati, kefakiran hati. Ini belum saya masukkan di sini hadisnya tentang itu. Jadi kekayaan hati, kefakiran hati. Maka Nabi menyebutkan hadis ini, antum lihat di halaman 17, laisal ghina an kathratil arad walakinal ghina ghinan nafas. Hakikat kaya bukanlah dengan banyaknya harta benda, namun kaya yang sebenarnya adalah kaya yang hati, merasa ridha dan cukup dengan rezeki yang Allah karuniakan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Kekayaan yang sebenarnya itu kekayaan hati. Kemudian juga Nabi SAW pernah lewat di hadapan beliau dua orang. Yang satu disebutkan dia adalah orang yang kaya, yang satu orang yang fakir. Kemudian ketika lewat orang yang fakir, laki-laki dari kaum muslimin, antum lihat di halaman 19, Nabi bertanya kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang fakir yang lewat tadi? Mereka menjawab, dia orang Islam yang fakir, layak bila pinangannya ditolak. Apabila minta pertolongan tidak ditolong, bila berkata tidak dengar. Rasulullah SAW bersabda, hada khairu min mil'il ardi mithla hada. Orang ini lebih baik daripada orang kaya itu sepenuh bumi semuanya. Jadi orang fakir satu lebih baik dari sepenuh bumi. Ini sabda Rasulullah SAW. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya orang miskin yang sabar itu dia lebih baik daripada orang kaya yang dia tidak bersyukur kepada Allah, yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang yang umpamanya satu orang kaya dia kafir dengan satu orang miskin yang paling miskin di dunia ini tapi dia taat kepada Allah. Hadis ini dibawakan oleh Nabi SAW. Nanti di hari kiamat didatangkan orang yang paling kaya di muka bumi ini, kayanya luar biasa sudah. Semua nikmat dikasih sama Allah. Kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Karena kekafirannya dia. Diangkat oleh Allah. Ditanya, ini orang yang paling kaya. Agnan nas, orang yang paling kaya. Ditanya, engkau pernah nggak merasakan kenikmatan, kekayaan, kesenangan? Apa kata orang ini? Enggak pernah ya Allah. Tidak pernah. Karena apa? Dibandingkan dengan beratnya siksa neraka. Gak pernah dikatakan, ini orang yang paling kaya. Semua dikasih nikmat oleh Allah, dimasukkan ke neraka karena kekafirannya. Kemudian ketika diangkat ditanya, engkau pernah gak merasakan nikmat? Belum pernah ya Allah. Satu lagi, orang fakir yang taat kepada Allah. Di sorga ditanya, orang fakir ini. Paling fakir di muka bumi ini. Paling fakir. Paling miskin, ditanya, engkau pernah nggak merasakan kesusahan, kesulitan di muka bumi ini? Belum pernah ya Allah. Subhanallah. Karena apa? Nikmatnya surga yang luar biasa. Makanya itu yang kita lihat, nilainya kita yang kita tuju sebagai seorang beriman, surga. Bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Makanya jangan kita melihat orang-orang kaya, orang-orang apa? Kafir dikasih kekayaan, nggak ada arti apa-apa. Allah sengaja memberikan kekayaan kepada mereka untuk mengazab mereka di muka bumi ini. Sengaja. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan kekayaan kepada orang kafir untuk mengazab mereka. Makanya kita jangan silau dengan dunia ini, dengan kekayaan orang. Kita bersabar dengan kefakiran yang ada dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala.